Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nima Delastri Karsiani Putri dalam segmen Berita Populer Sepekan. Berikut 3 berita populer dalam sepekan yang mungkin Anda lewatkan. Berita kedua, pariwisata Bali makin kelabu. Pariwisata Indonesia khususnya Bali dipastikan semakin sulit untuk kembali bangkit di tengah situasi pandemi yang tak menentu. Apalagi kini muncul varian baru virus corona yang membuat dunia pariwisata makin kelabu. Gara-gara munculnya virus corona varian baru yang ditemukan pertama di Inggris dan kini sudah menyebar di sejumlah negara itu, pemerintah pusat menutup pintu bagi kedatangan warga negara asing atau WNA ke Indonesia dari tanggal 1 hingga 14 Januari 2021. Sebelumnya, pemerintah juga memperketat pintu masuk Bali di masa libur Natal dan Tahun Baru. Akibatnya, banyak wisatawan domestik yang batal berkunjung ke Pulau Dewata untuk menikmati liburan Nataru. Berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat melarang WNA masuk ke Indonesia, pemerintah provinsi atau Pemprov Bali tetap membuka pintu pariwisata dengan memfokuskan kepada wisatawan domestik atau Wisdom. Hal ini dilakukan sembari memperketat penerapan protokol kesehatan atau prokes. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa kepada Tribun Bali melalui sambungan telepon dari Denpasar pada Selasa 29 Desember 2020 menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah pusat melalui Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu berkaitan dengan adanya virus corona varian baru perlu didukung. Berita kedua, tiap hari tanyakan lowongan kerja, 1.600 PMI asal Gianyar sudah tak sabar berangkat ke luar negeri. Sekitar 1.600 pekerja migran Indonesia atau PMI asal Gianyar menantikan kabar negara yang membuka lapangan pekerjaan. Namun, negara-negara tujuan mereka bekerja masih memberlakukan buka tutup pintu masuk. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gianyar, Anak Agung Dalem Jagadita menyatakan, ribuan PMI asal Gianyar yang dipulangkan dari negara tempat mereka bekerja sudah tidak sabar menantikan untuk bisa kembali bekerja di luar negeri. Kata dia, hal ini terlihat dari antusiasme PMI yang menanyakan lowongan kerja di luar negeri tiap harinya. Jagadita memaklumi hal tersebut sebab sudah hampir 7 bulan ini mereka menganggur dan tanpa penghasilan. Kata dia, kemanapun mereka bekerja di luar negeri tidak bisa dimanfaatkan di daerahnya, mengingat kondisi ekonomi di Bali dalam keadaan tak baik. Selain itu, sejumlah hotel juga mengurangi jam kerja dan merumahkan pekerjanya karena lesunya kunjungan wisatawan. Lebih lanjut dikatakannya, terdapat 23 negara yang sudah membuka peluang kerja bagi PMI asal Indonesia. Berita ketiga, meski 90% sekolah di Badung siap tatap muka, tapi ditunda dengan berbagai pertimbangan ini. Jajaran Dewan di Badung sepakat pembelajaran tatap muka ditunda dengan alasan menekan penyebaran COVID-19. Padahal, 90% sekolah di Badung sudah siap jika sekolah tatap muka diberlakukan. Namun jajaran Dewan mengaku was-was dan akan memanggil Disdikpora. Dia menjelaskan dengan tren COVID-19 di Badung yang terus naik, ia khawatir akan membahayakan anak-anak. Made Sumerte mengatakan semua ini dilakukan semata untuk menjaga kesehatan. Anggota Komisi 4 DPRD Badung, Niluh Gede Rarahita Sukmadewi menyatakan bahwa sepakat pembelajaran tatap muka ditunda. Ia meminta Disdikpora mengoptimalkan pembelajaran secara daring. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.